Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasma Ramadhani dari Prodi D3 Keperawatan Solo akan membuat sebuah video bentuk atau kemasan obat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi oleh dosen pembimbing Ibu Nurse Novi Herawati, SP Kep Jiwa. Pertama, pengertian obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna untuk mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Bentuk kemasan atau sediaan obat ada tiga. Pertama, obat padat atau solid. Kedua, obat setengah padat atau semi solid. Ketiga, obat cair atau larutan. Pertama, obat padat atau solid. Obat padat atau solid terdiri dari 5 macam. Pertama, obat berbentuk tablet, obat berbentuk kapsul, obat serbuk, suppositoria, dan implan. Pertama, obat dalam bentuk tablet. Tablet ialah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau bahan pengisi. Tablet berbentuk bulat pipih dengan berat antara 50 mg sampai 2 gram. Umumnya berkisar antara 200 sampai 800 mg. Jenis dari obat tablet ini sangat banyak. Contohnya tablet salut, tablet sublingual, tablet lepas lambat, dan lain-lain. Kedua, kapsul. Kapsul ialah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul biasanya terbuat dari gelatin pati atau bahan lain yang cocok. Kapsul ini mengandung obat berupa bubuk, butiran bersalut dengan ketebalan berbeda agar larut dengan kecepatan berbeda, yaitu kapsul keras. Cairan dalam kapsul tersebut lunak. Contoh dari obat kapsul adalah seperti ini. Ketiga, serbuk. Serbuk ialah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, biasanya dihaluskan dalam wadah seperti ini, ditujukan untuk obat dalam atau luar, yang kemudian serbuk masing-masing tersebut dibungkus dengan pengemasan yang cocok untuk sekali minum. Selanjutnya adalah suppositoria. Suppositoria adalah obat dalam bentuk mirip seperti peluru yang akan mencair pada suhu badan. Suppositoria adalah sediaan padat yang terdiri dari berbagai bobot yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretal. Sediaan ini dapat meleleh atau lunak dan melarut pada suhu tubuh. Berdasarkan pemakaiannya, bentuk suppositoria ini ada yang meruncing di atas persis seperti peluru dan ada yang runcing untuk kedua ujungnya. Kelima adalah implan. Implan adalah sediaan silindris dan steril yang pemakaiannya ditanamkan atau diimplantasi ke dalam jaringan. Contoh bentuk implan adalah seperti ini yang kemudian dimasukkan ke dalam jaringan atau ditanamkan dengan alat bentuk seperti ini, yang biasanya implan dipakaikan pada lengan. Kedua, obat semi padat atau semi solid yang terdiri dari salep dan krim. Pertama, salep. Salep adalah obat dalam bentuk semi padat untuk dipakai di kulit atau selaput lendir. Biasanya salep ini dioleskan pada permukaan kulit. Kedua adalah krim. Krim adalah sediaan setengah padat yang berupa emulsi mengandung air dan dimasukkan dalam obat luar. Umumnya digunakan di daerah relatif jarang terkena air karena krim ini mudah tertipu. Biasanya krim ini dipakaikan juga dioleskan pada permukaan kulit. Ketiga, obat cair atau larutan. Obat cair atau larutan terdiri dari pertama, sirup, suspensi, injeksi, dan aerosol. Cair atau larutan. Obat cair atau larutan terdiri dari pertama, sirup, kedua, suspensi, ketiga, injeksi, dan keempat, aerosol. Pertama, sirup. Sirup adalah suatu sediaan berupa larutan yang mengandung gula sukrosa. Sirup ini berbentuk seperti ini. Selanjutnya, suspensi.
Suspensi ialah sediaan cair yang mengandung bahan obat yang mengandung partikel halus yang tidak larut di dalamnya dan terdispersi dalam cairan pembawa. Biasanya, suspensi ini sebelum digunakan ada perintah bertuliskan kocok terlebih dahulu yang bertujuan untuk partikel yang mengendap terdispersi merata. Bentuknya adalah seperti ini. Ada endapan yang harus dikocok terlebih dahulu sebelum kita minum. Larutan injeksi. Larutan injeksi adalah sediaan steril dan bebas pirogen berupa larutan cair yang penggunaan sediaannya disuntikkan ke dalam kulit atau bawah kulit, otot, dan intravena. Contoh dari larutan injeksi ini adalah ini yang akan dipakaikan ke dalam bawah kulit, ke bawah otot atau intravena. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.